Baik, sebelum pembelajaran tentang sholat rawatib ya dimulai, kita berdoa di dalam hati ya, berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian buka buku pegangan kalian di halaman 38. Kita belajar tentang sholat rawatib dan sholat rokaat. Sholat rawatib. Nah, apa itu sholat rawatib? Kita akan kupas, kita akan pelajari pada hari ini. Kamu belum tahu kan apa itu sholat rawatib? Belum. Baik. Kalau kalian belum paham, berarti kalian harus memperhatikan, harus mendengarkan. Ya, harus fokus apa yang dijelaskan oleh Pak Eko. Baik. Sholat rawatib ini merupakan sholat sunnah. Apa ya? Sholat sunnah itu ketika dikerjakan mendapat pahala. Tapi ketika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sholat sunnah. Jadi sholat rawatib itu sholat sunnah ya, yang mengelilingi sholat fardu atau wajib. Nah, sholat fardu atau wajib ini sekarang sebelum pembelajaran tentang sholat rawatib, saya ingin tanya dulu. Sholat wajib atau sholat fardu itu ada berapa? Ada berapa? Hei, sholat wajib itu loh. 5 derajat lagi yang pinter ya. Pertama sholat apa? Duhur sengaja saya taruh di sini kah? Duhur. Ya kan? Pertama sholat apa? Sholat duhur ketika matahari di sini. Terus yang kedua sholat apa? Asar, benar. Ya, sholat asar. Yang ketiga sholat apa? Sholat maghrib, ya. Sholat maghrib. Yang keempat sholat apa? Sholat isya. Yang kelima sholat apa? Subuh. Berarti subuh kurang lebih di sini. Waktu subuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diperhatikan. Ayo diperhatikan. Sholat wajib ini ini harus dikerja. Kalau tidak dikerjakan, orang tersebut mendapatkan karena kalau sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tidak mendapatkan dosa. Nah, sholat duhur, ya, ini ada sholat rawatibnya ya. Ya, di dalam sholat duhur itu ada sholat rawatibnya. Di dalam sholat asar juga ada, sholat subuh ada, sholat maghrib ada, sholat
isya ada. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini itu ada yang mengiringi, ada yang mengiringi itu yang nempel di sholat wajib. Contoh, kalian pernah lihat kan sebelum sholat zuhur berjamaah di musola kita, Pak Eko biasa sering sholat 2 rakaat kan? Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Sebelum kalian sholat berjamaah di belakang Pak Eko kan sholat duluan 2. Nah itulah sholat rawatib. Pak, nek gak mengerjakan, yo gak apa-apa. Pak, kalau pengen mengerjakan, bagus mendapatkan pahala. Nah, ayo mau kemana dok? Pak berdiri, ayo duduk. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan siapa yang merutinkan, melakukan terus menerus, ya merutinkan itu ajek, ya continue terus menerus, ya kan? Siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat, ya maka Allah akan membangunkan baginya apa aja? Rumah di surga. Seneng porale dikekne Allah rumah di surga. Nek seneng, kalau kamu suka dibuatkan Allah rumah di surga, maka kalian harus seneng-seneng rutin melaksanakan sholat rawatib. Ya kan? Kalau kalian pengen dibuatkan rumah di surga, maka harus seneng-seneng sholat sunnah rawatib. Ya, ini. Itu yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini. 12 rakaat tersebut antara lain 4 rakaat sebelum duhur. Nah, ini ada 2 versi ya. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum duhur, ada yang 4 rakaat. Tapi semuanya benar ya. 4 rakaat sebelum duhur, jadi sebelum pas sholat duhur ini ada 4 rakaat. Ada 4 rakaat. Setelah sholat asar, setelah sholat duhur ada 2. Ini. Sebentar tak lihat 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat setelah sholat duhur, ya. 2 rakaat sesudah maghrib. Maghrib di sini, berarti di sini ada 2 rakaat sesudah maghrib, ya. Terus 2 rakaat sesudah isya. Isya mana ini? Berarti ada 2. Setelah isya ada 2 rakaat lagi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sebelum subuh tak taruh di depannya. Nah, berarti ada 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10 tambah 2 berapa? 12. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita. Ya, ada 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu, ya ini. Ada lagi nanti, ya. Loh Pak, kok kadang ada sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya kok ada sholat rawatib, ya kan? Itu dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di masjid itu, melaksanakan sholat. Ada yang melaksanakan sholat untuk
menghormati masjid. Ada. Jadi setiap orang yang mau pergi ke masjid mengambil wudhu, setelah itu masuk ke masjid dia melaksanakan 2 rakaat. Itu boleh. Ya. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Macam-macam sholat sunnah rawatib itu ada 2. Sholat sunnah rawatib qobliyah, ya. Qobliyah ini dilakukan sebelum. Nah, contohnya ini. Terus ini, ya, sebelum duhur dan sebelum subuh ini namanya qobliyah. Kalau ba'diyah, itu sesudah sholat fardu atau sesudah sholat wajib. Ayo cinta diperhatikan. Contohnya setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, ini itu namanya ba'diyah. Kalau qobliyah tadi sebelum sholat wajib, ya. Ada yang mengatakan juga sholat sunnah rawatib tersebut 2 rakaat sebelum duhur. Ini kalau ini kan 4, ada 2 rakaat sebelum duhur boleh, ya kan? Terus 2 rakaat setelah duhur boleh, ya kan? Terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib boleh, ya kan? 2 rakaat sesudah isya, ya ini. Terus 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar, ini, ya. Berarti jumlahnya ada berapa tadi? 12. Itulah sholat sunnah rawatib. Nah, saya tes lagi. Sholat sunnah rawatib, ya itu apa aja? Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Apa tadi? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya. Sholat wajib tadi ada berapa? 5. 1 apa? 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian sudah tahu ada sholat wajib, ada sholat sunnah rawatib, kalau kalian sudah tahu, sudah paham itu, sebagai anak muslim, sebagai orang Islam harus melakukan. Ya, Rian, diangkat kepalanya. Ya, harus dilakukan. Terus ketika sholat ora oleh guyon, tidak boleh senda gurau, gak oleh gontok-gontokan. Ya, harus serius, karena sholat itu apa aja? Iya, kalian menghadap Allah, kalian berinteraksi, berhubungan dengan Allah, Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam raya ini. Bayangkan, kalau kamu melihat ataupun menghadap Pak Bupati, kira-kira awakmu piye cah? Apa sakeng? Mesti meneng kan? Diam. Itu baru menghadap Pak Bupati. Nah, kamu menghadap Allah yang telah menciptakanmu, yang telah membuat kamu menjadi anak sampai sekarang ini. Semuanya diberikan kepada kamu. Tapi kamu ketika menghadap Allah guyon. Patut atau patut? Tak patut. Ya. Ya enggak patut. Seharusnya ketika sholat khusyuk atau diam. Nah,
Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini saja ya. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.